Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Dargo. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita rehat dulu dari permasalahan artis dan selebriti, dan kita akan coba lihat kira-kira kehidupan berbangsa dan bernegara yang dihubungkan dengan politik yang ada di Indonesia di 2021 ini nanti akan seperti apa. Nah, tapi sebelum kita ke sana, kita ada baiknya melihat di akhir 2020 ini. Apa sih yang bisa kita lihat tanda-tandanya yang akan menunjukkan 2021 nanti akan bagaimana. Nah, baru kemarin saja sejak saya membuat video ini, Sandi Salahuddin Uno didapuk jadi Menteri Parekraf. Dan bersama 7 menteri baru yang lainnya menggantikan 8 menteri yang dinonaktifkan dan kemudian diganti oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Ini kemudian menimbulkan spekulasi yang besar dan orang bertanya-tanya. Tapi satu hal yang terus kemudian muncul adalah, ini kan agak unik karena Pak Sandiaga Uno ini dan Pak Prabowo yang tadinya berseberangan kubu dalam pemilihan presiden yang nggak tanggung-tanggung ini baru sekitar setahun yang lalu, ternyata sekarang ada di satu kabinet memimpin ini secara bersama-sama. Setahu saya, ya mungkin pengetahuan saya nggak terlalu banyak, belum pernah ada kejadian atau fenomena begini di mana lawan politik kemudian bersama-sama masuk ke kubu yang sama dan membangun ini bersama-sama. And then terus kemudian semua orang kayak kecelek. Nah, terus kemarin kita belain apa? Nah, kalau saya bilang berhenti kecelek karena memang ini tujuan yang dimaksud. Dan inilah yang saya pikirkan dari dulu, dan kalau mau dilihat di ramalan saya, sebenarnya saya sudah ramalkan bahwa akan lebih baik kalau mereka ini bersama. Bahkan dulu saya juga sempat mikir kalau seandainya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini dijadiin satu aja gimana. Dan ternyata mereka akhirnya bersama. Disusul lagi, digongin oleh Pak Sandiaga Uno. Nah, apa yang terus kemudian terjadi? Saya nggak akan meramalkan tentang betapa kecewanya oposisi melihat ini, itu sudah selesai. Dan sekarang saya lebih ingin melihat kita sebagai sebuah bangsa apa yang akan kita hadapi nanti. Nah, yang pasti di sini ada sebuah reuni, ketemunya kembali, yang kemudian saya saat ini kemudian dibuat berpikir bahwa jangan-jangan mereka sebenarnya selama ini nggak musuhan ya, nggak saling berseteru ya, nggak saling bertentangan ya. Jangan-jangan selama ini memang mereka ini dicitrakan begitu dan aslinya adalah seperti sekarang. Ya, tapi apapun itu kita nggak bisa berandai-andai atau berpikir tentang teori konspirasi. Yang saya pikir di sini dan saya lihat adalah saat mereka ini bersatu, artinya dua kekuatan yang besar sekarang akan bersama dan tidak ada perselisihan lagi. Loh, sebentar Mas Denny, dalam satu kehidupan berbangsa harus ada satu faktor penyeimbang atau kekuatan yang akan menjadi balancing power. Karena kalau enggak, ini nanti akan menjadi menguasai masyarakat dan semaunya sendiri gitu. Tunggu dulu, kalau saya pikir itu adalah teori politik lama. Saya nggak terus tiba-tiba menjadi seorang politikus atau ahli politik, tapi saya pikir balancing yang sebenarnya itu adalah kalian, saya, kita semua netizen yang saat ini bahkan untuk menyuarakan apa yang kita inginkan nggak terbatas hanya lewat DPR dan DPR saja. Lewat medsos kita langsung bisa menyampaikan aspirasi kita. Dan saat pemerintah mendengarkan itu dan kemudian mengadopsi aspirasi yang berbeda untuk masuk ke kabinet mereka, bukankah ini adalah sebuah, yaitu tadi, penyaluran aspirasi yang didengarkan. Kebayangkan kalau dulu misalkan ini naik turun dan Indonesia seperti terbelah, saat ini ada di satu perahu. Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang dalam satu kekuatan yang kuat-kuatnya, tidak ada perpisahan lagi, dan kita akan melihat ini menjadi sesuatu yang positif. Saya sih lebih percaya ke sana dan lebih berpikir ke sana. Untuk Anda semua yang masih berpikir untuk ganti pemerintahan lah, ini semua di anulir atau silahkan hidup di zaman kalian. Tapi yang saya pikir di sini, inilah saat kita untuk bersama-sama membangun republik yang kita cintai. Nah, apakah hal ini terus kemudian tidak menimbulkan pertikaian? Iya, tentu saja. Di bawah mereka ribut. Orang-orang yang selama ini mencoba untuk merongrong pemerintahan akan kebingungan. Proksi luar yang mencoba untuk mendanai pasti akan bingung untuk mengangkat narasi baru. Karena dengan ini semua, saya lihat saham meningkat. Semua kepercayaan investor menjadi terpulihkan dan orang-orang menjadi percaya bahwa ternyata apa yang ditakutkan tidak terjadi. Bahwa ternyata sekarang Indonesia adalah satu. Ini yang
saya harapkan juga difikirkan oleh mereka yang ada di bawah, dan stop untuk mempolarisasi apapun itu. Dan saya lihat di sini memang kemampuan Pak Jokowi ya, terutama karena memang dari dulu sejak wali kota ini dia ini pandai untuk, kalau saya bilang istilah Jawa, semoga saya nggak salah, saya nggak mengambil konotatif negatifnya, tapi beliau ini jago untuk napok silih tangan. Jadi kayak dia kelihatannya sabar. Orang bahkan bilang, presidenmu kuwi lho plonga-plongo. Oh, itu kalau saya bilang falsafah yang menunjukkan bahwa dia tetap sabar, dia tetap seperti itu. Tapi di belakangnya, langkah bidak caturnya itu benar-benar amat sangat tepat. Kalau orang bilang Queen's Gambit, pertaruhan si Queen atau si menteri ini tadi, dia berani melakukan sesuatu yang amat sangat berbahaya untuk memenangkan lawan politiknya. Dan dengan seperti ini, tidak ada lagi lawan. Dia rangkul semuanya. Dan saya pikir ini akan mengarah ke sesuatu yang nanti di belakang akan mengagetkan kita semua. Tapi tunggu ini nanti apa. Tapi saya lihat sepertinya semua di sini itu mengarah ke sana. Apa yang dicitrakan untuk lawan politik, dia nggak pernah merespon itu. Dan saya pikir dia mencoba untuk melakukan semua caranya untuk mengumpulkan orang-orang ini dalam bidak catur yang bisa dikendalikan. Dan saya pikir ini yang dia inginkan. Nah, terus kemudian orang berpikir, oh ada satu lagi nih yang masih berlawanan. Tunggu dulu. Saya berpikir bahwa sebenarnya jangan-jangan beliau pun itu sudah ditarik ke kubunya sejak lama. Ini menunjukkan bahwa dengan beliau tidak ada di satu tempat yang seharusnya dia berada, saat seharusnya dia kalau ada di situ, itu akan dimintai dukungan oleh orang yang dianggap ini lawan politiknya, yang sekarang ini ternyata sudah masuk ke dalam sel. Coba diingat-ingat kata-kata saya nggak bisa ngomong secara langsung, tapi orang yang saat ini seharusnya dia ada di tempatnya, sengaja dipindahkan tidak di tempatnya, agar saat ada orang yang meminta tolong ke sini, orang ini nggak ada secara yuridiksi. Akhirnya ya, berhasil digagalkan, berhasil dinetralisir, berhasil dicoba untuk diarahkan kepada hal yang lain. Nah, saat ini pun, saat saya membuat video, saya yakin dealing politik sedang terjadi. Dan permainannya begitu cantik untuk agar tidak terjadi sesuatu yang saya pikir akan ada satu dealing politik baru, satu persetujuan baru, satu hal yang akan membuat peta percaturan politik akan berbeda. Nah, ada yang bilang seperti ini. Kenapa sih kok Presiden Indonesia itu mostly orang Jawa? Ya, mungkin karena ibu kotanya di Jawa. Kalau dia dipindahkan ke pulau lain, mungkin akan berlaku yang sebaliknya. Nah, falsafah Jawa itu biasanya akan memilih untuk tidak mengorbankan rakyat dalam sebuah peperangan yang berdarah. Kalau itu bisa diredam dan diselesaikan dengan cara diplomasi, itu yang dilakukan. Dan saat ini kita memiliki seorang pemimpin yang memang luar biasa permainannya. Saya nggak kebayang. Saya pikir dia cuman bisa bujukin orang yang jualan di pasar untuk mau dipindahin. Tapi ternyata jenderal dan seorang, kalau saya bilang Sandiaga Uno ini adalah seorang bangsawan yang sejak lahir ceprot dia sudah darahnya biru untuk bisa, tadi dia bilang nggak mau jadi mau gitu. Ini sesuatu yang luar biasa dan saya pikir ada satu kekuatan besar di belakang ini. Dan ini adalah satu deal politik yang mungkin ini hanya kecil dibandingkan apa yang akan terjadi di 2021 nanti. Dan saya lihat di sini akan ada banyak orang yang ya menganggap kalau ini jangan-jangan satu hal yang memang harus dilakukan, atau jangan-jangan ini harus dihindari. Tapi apapun itu, tetap akan ada collateral damage. Orang-orang yang memang akhirnya harus terkorban satu hal kecil for the greater goods. Jadi untuk sesuatu yang lebih besar. Dan saya pikir ini memang akhirnya akan ada. Loh, ini kan orang baik, kenapa kok dia digantikan? Oh, memang sengaja digantikan karena ada seseorang yang bisa untuk menjadikan ini lebih baik lagi. Value yang akan bisa mendampingi value utama yang mana ini akan memperkuat satu tujuan yang memang ingin dijaga dari awal. Nah, ini saya pikir memang ada. Dan saat ini permainan cantik sedang dilakukan dan kita akan melihat manuver-manuver politik yang lebih luar biasa lagi. Setelah kemarin selama 3 tahun lebih kita disaksikan dengan politik adu domba agama. Hey,
Oh iya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan tahu bahwa politik yang sebenarnya adalah ini. Dan dengan pure politik ini tadi, kita akan tenang dalam hidup berbangsa dan bernegara, dan gak usah khawatir tentang untuk bisnis, investasi, dan hal-hal yang lainnya. Nah, artinya 2021 nanti kita boleh sedikit tenang, karena gak akan sekisruh 2020, 2019, 2018, apalagi 2017 kemarin. Jadi, ini adalah kesempatan untuk kita bisa membangun. Saatnya kita kontemplasi dan kita fokus kepada hal yang kita tinggalkan. Mungkin kita harus mengejar industri, pertambangan, dan kedokteran, terutama hal-hal yang lain yang memang kita harus fokuskan ke situ. Nggak ribut, kalau orang Jawa bilang ini eker-ekeran ribut tentang perebutan kekuasaan. Ngobrolin 2024 yang masih entah kapan. Dan ini adalah satu hal yang memang saat ini sedang sedikit demi sedikit terjadi. Nah, ini menjadi kebangkitan untuk kita semua, kebangkitan bangsa Indonesia, kebangkitan politik di Indonesia, di mana semuanya ternyata bisa dicari kesamaannya tanpa ada satu usaha untuk menjual atau membeli suara, atau menjual atau membeli kepemimpinan, atau barter kekuasaan. Nah, harapannya ini semua bisa terus dilakukan, dan Indonesia, politik di Indonesia akan menemukan formula baru yang memang unik sekali dan harus memiliki formula yang berbeda dengan negara lain. Nah, yang saya lihat bahkan sampai ke titik ekstrim, saya berpikir lawan politik yang paling lawan pun ini sepertinya akan bisa untuk diajak untuk satu suara. Bukan artinya mereka dibeli kesetiaannya, bukan artinya mereka disogok, bukan. Tapi artinya pemerintah pun itu bisa memberikan keluasan untuk mengikuti apa yang selama ini diperjuangkan. Jadi contoh misalkan ada kemarin Habib Rizik Syihab yang berusaha untuk memperjuangkan sesuatu, sepertinya nanti pemerintah akan mendengarkan dan mulai melakukan apa yang diinginkan, asalkan dengan syarat dia merubah cara menyampaikan opininya. Bahkan tidak mustahil yang saya lihat nanti, mungkin di 2024 nanti Habib Rizik Syihab adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Atau mungkin sebelumnya itu, atau mungkin hal lain yang mungkin kita nggak pernah tahu. Orang calon capres dan cawapres sekarang jadi menteri. Jadi kalau seandainya HRS jadi menteri agama kan mungkin saja. Itu sesuatu yang ada di pikiran saya. Nah, tapi memang nanti juga selain itu kita akan dipertunjukkan tentang pemimpin baru. Satrio Piningit ini mulai akan muncul, mulai bersinar, mulai bisa dirasakan, dan dia akan muncul dengan satu persona yang sedikit berbeda. Saya bilang sedikit berbeda adalah kalau Pak Jokowi ini kalau dilihat kan, ya maaf loh Pak ya, tapi kan beliau adalah seorang yang dicitrakan sebagai tukang kayu. Wajahnya ya tukang gitu, wajah orang Jawa di pedesaan tempat saya lahir di Tulungagung, ya wajahnya kayak Pak Jokowi seperti itu. Kalau seperti saya kan kulitnya mungkin agak terang dan sebagainya. Nah, tapi orang Jawa yang dikenal oleh orang-orang adalah wajah yang seperti itu tadi. Nah, nanti ini wajahnya akan mungkin agak sedikit ganteng dan gagah. Dan orang ini juga tampak dengan kesopanan dan kesederhananya itu akan mencoba untuk meneruskan apa yang sudah dibawa oleh Pak Jokowi ini tadi, menuju ke sesuatu yang lebih baik. Kalau dilihat dari tongkat, maybe ini bukan militer. Tapi kalau ini pedang, bisa dipastikan itu militer. Nah, kalau di kotak gadek-gadoknya si Jawa itu siapa ya kira-kira? Kalau menurut Noto Nogoro. Nah, kalau Noto Nogoro itu kan No itu Soekarno, To Soeharto, Notono itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, terus kemudian kok Jokowi, Noto Nowi. Oh bukan, karena Pak Jokowi katanya lahir itu nama aslinya adalah Mulyono.
Nah, no-nya masih ikut di situ. Jadi no to no, go. Nah, apakah ini akhiran atau awalan? Sebenarnya kita nggak pernah tahu. Karena go, kalau dia menjadi awalan, ya berarti dia awalan. Go, ro, berarti go dan ro. Nah, awalan nama atau mungkin akhiran kita nggak pernah tahu. Tapi sebenarnya kita akan mulai tahu dan mulai akan dibuka sedikit demi sedikit persiapan 2024 nanti. Nah, tapi tetap kita harus waspada dan waspada bahwa sebenarnya isu agama ini masih mungkin sekali untuk dipermainkan. Maaf, dimainkan. Dan ini akan dimainkan terus oleh proksi yang mencoba mengodak-aduk Indonesia, mencoba mengacak kita, dan kita akan dibuat bingung apakah ini tentang politik atau tentang agama. Nah, ingat seperti video saya sebelumnya tentang blok kiri dan blok kanan saat Amerika berusaha untuk mengganyang Cina dengan cara tiupan-tiupan hembusan politik, dan Cina pun mencoba mengganyang Amerika dengan cara menutup keran industri, dan ini semua akan terjadi memanas di Laut Cina Selatan. Jangan sampai Indonesia, kita sebagai bangsa akan diadu domba oleh mereka dengan satu narasi agama yang akan memporak-porandakan kita semua. Ingat bahwa kita meskipun berbeda-beda, kita tetap Indonesia, dan dengan ini semua semoga keadilan yang merata, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan semua sila yang ada ini bisa diamalkan untuk kita semua. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan komen di bawah, saya ingin tahu pendapat kalian semua. Dan semoga memang 2021 nanti akan membawa suatu harapan yang lebih baik daripada harapan kita yang sebelumnya dan harus terpupus karena COVID-19 ini. Saya Denny Darko, terima kasih dan salam.